Hai, selamat datang di podcast ini. Tempat di mana cerita, sejarah, dan sudut pandang bertemu dalam satu suara. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Jepang, yaitu Perang Boshin. Sebuah konflik yang bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang perubahan zaman, runtuhnya tradisi, dan lahirnya era baru. Bersama saya, mari kita dengarkan bagaimana dunia lama bertahan dan bagaimana dunia baru memaksa untuk lahir. Siapkan imajinasi kalian, karena ini bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan ke masa lalu. Inilah podcast kita. Dan mari kita mulai. Perang Boshin atau Boshin Senso adalah perang saudara di Jepang dari tahun 1868 hingga 1869 antara Keshogunan Tokugawa dan faksi yang ingin mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kekaisaran. Perang berawal dari rasa tidak puas kalangan bangsawan dan samurai usia muda atas lunaknya kebijakan Keshogunan terhadap orang asing. Aliansi samurai dari Jepang bagian selatan, Domain Chosu dan Satsuma, dan pejabat istana berhasil mengamankan istana kaisar dan memengaruhi Kaisar Meiji, yang waktu itu masih belia. Shogun berkuasa, Tokugawa Yoshinobu menyadari posisinya yang lemah dan menyerahkan kekuasaan politik ke tangan kaisar. Dengan demikian, Yoshinobu berharap keberlangsungan klan Tokugawa dapat dipertahankan dan berharap kelak bisa kembali ke pemerintahan. Pergerakan militer tentara kekaisaran membuat Shogun Yoshinobu merasa terdesak, ditambah kerusuhan yang dibuat simpatisan kekaisaran di Edo, serta perintah kaisar yang dipengaruhi faksi Domain Satsuma dan Kosu untuk membubarkan klan Tokugawa. Operasi militer dilancarkan Keshogunan untuk merebut istana kaisar di Kyoto. Pasukan faksi kekaisaran jauh lebih unggul dari pasukan Keshogunan. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, pasukan kekaisaran relatif modern. Setelah kalah dalam serangkaian pertempuran yang terakhir dengan jatuhnya Edo, Yoshinobu secara pribadi menyerah. Pasukan yang loyal kepada Tokugawa mundur ke bagian utara Pulau Honshu sebelum menyeberang ke Hokkaido dan membentuk Republik Edo. Pendukung Tokugawa kehilangan benteng terakhir mereka setelah kalah dalam pertempuran Hakodate. Kekuasaan atas seluruh Jepang kembali di tangan pihak kekaisaran dan sekaligus menandai berakhirnya fase militer restorasi Meiji. Sekitar 12.000 orang terlibat dalam perang dan 3.500 diantaranya tewas. Faksi kekaisaran yang menang memutuskan untuk tidak mengusir orang asing dari Jepang, melainkan mengadopsi kebijakan modernisasi dengan tujuan akhir negosiasi ulang, alias perjanjian tidak adil dengan pihak barat. Berkat kegigihan Saigo Takamori yang memimpin faksi kekaisaran, pendukung Tokugawa diberi gerasi dan sejumlah mantan pemimpin keshogunan diberi jabatan baru dalam pemerintahan baru. Perang Boshin menjadi bukti kemajuan modernisasi Jepang yang ketika itu baru saja selama 14 tahun membuka diri terhadap orang barat. Keterlibatan pihak barat khususnya Britania Raya dan Prancis sangat mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Di kemudian hari, perang ini sering didramatisasi termasuk film produksi Amerika yaitu The Last Samurai. Kita bahas tentang latar belakang politik, kekecewaan terhadap keshogunan. Selama 2 abad hingga 1854, Jepang menjalankan politik isolasi atau bisa disebut dengan sakoku dan hanya berhubungan secara terbatas dengan negara asing, kecuali dengan Korea di Tsushima, dinasti Qing di Kepulauan Ryukyu, dan Belanda di pos perdagangan Dejima. Pada 1854, kedatangan Commodore Perry memaksa Jepang membuka pintu terhadap perdagangan dengan negara-negara asing. Dibukanya isolasi Jepang memicu pesatnya perkembangan perdagangan luar negeri dan westernisasi. Akibat perjanjian tidak adil yang dibuat Jepang dengan Commodore Perry, Keshogunan Tokugawa mendapat tantangan
dari berbagai kalangan di dalam negeri. Gerakan radikal anti-barat timbul dalam bentuk slogan Somno Joy, alias di bahasa Indonesia kan dukung Kaisar, usir orang barat atau orang barbar. Kaisar Komei setuju dengan sentimen anti-barat dan mulai berperan aktif dalam urusan negara. Bagaikan mendapat kesempatan untuk lepas dari kesogunan, Kaisar mengkritik keras berbagai perjanjian Jepang dengan dunia barat dan ikut campur dalam urusan suksesi shogun. Usaha Kaisar Komei berpuncak dengan dikeluarkannya dekret pengusiran orang barbar. Walaupun tidak berkeinginan melaksanakan dekret tersebut, kesogunan menjadi sasaran kekerasan orang asing di Jepang juga menjadi sasaran kemarahan, termasuk insiden berdarah dengan berakhir dengan tewasnya pedagang Inggris bernama Charles Lennox Richardson. Kematian Richardson membuat kesogunan harus membayar ganti rugi sebesar 100.000 pound sterling Inggris. Insiden lainnya termasuk ditembakinya kapal-kapal asing di Shimonoseki. Sepanjang tahun 1864, kekuatan asing menanggapinya dengan pembalasan bersenjata termasuk bombardemen Kagoshima oleh tentara Inggris dan bombardemen Shimonoseki oleh kekuatan multinasional. Pada bersamaan, tentara domain Kosu didukung Ronin yang benci orang asing mengobarkan pemberontakan Hamaguri untuk menguasai ibu kota kekaisaran di Kyoto. Namun, pemberontakan berhasil dipadamkan pasukan yang dikirim Tokugawa Yoshinobu. Ketika itu, sikap istana dan pemimpin domain Kosu mulai melunak. Walau demikian, tahun berikutnya kesogunan Tokugawa tidak dapat mengendalikan para daimyo yang melawan pemerintahan pusat di Edo. Walaupun Inggris sudah memborbardir Kagoshima, domain Satsuma tetap mendekati pihak Inggris dan menerima bantuan untuk memodernisasi angkatan darat dan angkatan laut domain Satsuma. Pedagang senjata asal Skotlandia, Thomas Black Glover, menjual kapal perang dan senjata kepada pihak domain yang berada di Jepang Selatan. Penasehat militer Amerika dan Inggris yang umumnya terdiri dari mantan perwira kemungkinan besar terlibat secara langsung dalam usaha militerisasi tersebut. Duta Besar Inggris Harry Smith Parkes mendukung kekuatan anti kesogunan dalam usahanya untuk mendirikan kekuasaan kaisar yang sah dan bersatu di Jepang, sekaligus menghentikannya pengaruh Prancis di dalam kesogunan. Pada periode yang sama, pemimpin Jepang Selatan seperti Saigo Takamori dan Satsuma atau Ito Hirobumi dan Inoue Karuo dari Kosu menjalin hubungan pribadi dengan diplomat Inggris khususnya Ernest Mason Sato. Pihak kesogunan juga bersiap menghadapi konflik bersenjata dengan memodernisasi kekuatan militer. Sejalan kebijakan Duta Besar Parkes, Inggris sebagai mitra militer utama tidak mau memberi bantuan lebih lanjut kepada kesogunan. Oleh karena itu, kekuatan militer Tokugawa hanya mengandalkan penasehat militer dari Prancis. Kesogunan merasa puas atas prestasi tentara Napoleon III yang telah berjaya di Perang Crimea dan Perang Kemerdekaan Italia II. Kesogunan mengambil langkah-langkah penting menuju pembangunan militer yang modern dan kuat, termasuk angkatan laut yang berintikan 8 kapal perang bertenaga uap yang telah dibangun sejak beberapa tahun dan menjadikan angkatan laut Jepang terkuat di Asia. Pada 1865, Jepang membangun arsenal angkatan laut yang pertama di Yokosuka. Perancangnya adalah insinyur Prancis bernama Leonce Vendry. Misi militer Prancis untuk Jepang tiba di Jepang Januari 1867 untuk melakukan reorganisasi tentara kesogunan dan membentuk pasukan elit. Jepang memesan kapal bekas Amerika Serikat, kapal perang berlambung besi buatan Prancis, CSS Stonewall, yang pernah dipakai dalam Perang Saudara Amerika.
Amerika Serikat mulanya menolak untuk menyerahkan kapal CSS Stonewall karena pihak Barat sudah menyatakan sikap netralnya. Pihak militer Kekaisaran berhasil memperoleh CSS setelah sikap netral Barat dicabut. Kapal tersebut dipakai dalam pertempuran di Hakodate dengan nama Kotetsu. Kudeta tahun 1866 sampai 1868. Setelah terjadi kudeta di Kyushu dan kekuasaan kembali ke tangan faksi radikal anti kesogunan, kesogunan mengumumkan niat untuk memulai ekspedisi menaklukkan domain Kyushu yang dianggap membangkang. Ancaman ini berakibat pada dijalannya aliansi rahasia antara domain Kyushu dan domain Satsuma. Pada akhir tahun 1866 terjadi perubahan besar dalam peta politik setelah wafatnya Shogun Tokugawa Ieyasu yang disusul mangkatnya Kaisar Komei. Sebagai pengganti, Tokugawa Yoshinobu diangkat sebagai shogun dan Kaisar Meiji naik tahta. Perkembangan baru tersebut membuat gencatan senjata tidak dapat dihindari. Pada 9 November 1867, perintah rahasia dikeluarkan oleh domain Satsuma dan Kyushu atas nama Kaisar Meiji untuk membunuh Shogun Yoshinobu. Atas usulan Daimyo Tosa, Yoshinobu sudah lebih dahulu mengundurkan diri dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar dan setuju dirinya dijadikan sarana untuk melaksanakan perintah Kaisar. Peristiwa ini menandai berakhirnya kesogunan Tokugawa. Walaupun Yoshinobu sudah mengundurkan diri dan jabatannya tingkat atas dalam pemerintahan menjadi kosong, anak buahnya tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pemerintahan kesogunan, khususnya keluarga Tokugawa, tetap merupakan kekuatan utama dalam sistem politik dan masih memegang kekuasaan eksekutif. Keadaan ini tidak dapat ditolerir kalangan garis keras dari Satsuma dan Kyushu. Peristiwa penting terjadi pada 3 Januari 1868 ketika faksi garis keras mengambil alih istana Kaisar di Kyoto. Pada hari berikutnya, Kaisar Meiji yang waktu itu berusia 15 tahun mengumumkan kembali kekuasaan di tangan Kaisar. Walaupun mayoritas Dewan Penasihat setuju dengan proklamasi resmi, kekuasaan langsung di tangan istana. Mereka cenderung mendukung kerjasama dengan keluarga Tokugawa di bawah konsep pemerintahan bersama. Saigo Takamori mengancam dewan agar menghapus jabatan shogun dan mengeluarkan perintah penyitaan tanah-tanah yang dimiliki Yoshinobu. Walaupun awalnya setuju dengan permintaan-permintaan tersebut, Yoshinobu menyatakan bahwa dirinya tidak akan terikat oleh proklamasi tentang restorasi dan meminta pengadilan untuk membatalkannya. Pada 24 Januari, Yoshinobu menyatakan serangan terbuka atas Kyoto yang dikuasai tentara Satsuma dan Kyushu. Keputusan Yoshinobu dibalas dengan pembakaran bagian luar istana Edo yang menjadi kediaman keluarga Tokugawa. Ronin asal Satsuma dituduh sebagai pelaku di balik peristiwa pembakaran karena pada hari itu mereka juga menyerang kantor-kantor pemerintahan. Keesokan harinya, tentara kesogunan membalas dengan menyerang rumah kediaman Daimyo Satsuma di Edo. Dalam rumah kediaman tersebut berlindung sejumlah besar musuh kesogunan yang atas perintah Takamori membuat kerusuhan di Edo. Rumah kediaman Daimyo Satsuma di Edo dibakar habis, musuh kesogunan banyak yang terbunuh atau dieksekusi. Pada 27 Januari 1868 terjadi pemberontakan antara pasukan kesogunan dan pasukan Kyushu di Toba dan Fushimi yang merupakan gerbang pintu masuk selatan ke Kyoto. Sebagian dari 15.000 tentara kesogunan dilatih oleh penasihat militer Prancis, tetapi sebagian besar di antaranya masih samurai tradisional. Pasukan Kyushu dan Satsuma kalah dalam jumlah dengan perbandingan 1 lawan 3, tetapi membawa senjata modern seperti howitzer merek Armstrong, senapan mini, dan beberapa senapan Gatling. Setelah
awal pertempuran tidak bisa menentukan pihak yang unggul, panji-panji kekaisaran pada hari kedua diserahkan ke pasukan pembela istana. Salah seorang saudara kaisar yang bernama Ninanji Nomiya Yoshiaki ditunjuk sebagai pejabat panglima tertinggi sehingga tentara Chosu dan Satsuma secara resmi menjadi tentara kekaisaran Kangun. Selain itu, beberapa daimyo lokal yang hingga saat itu masih setia terhadap shogun mulai berada di pihak istana setelah dibujuk oleh para pejabat istana. Di antara daimyo yang membelot terdapat daimyo dari domain Yodo 5 Februari, daimyo dari domain Shu 6 Februari, dan hasilnya berupa kekuatan militer pihak istana menjadi lebih kuat. Pada 7 Februari, Tokugawa Yoshinobu melarikan diri dari Osaka setelah tersudut dengan adanya persetujuan istana atas tindakan pihak domain Satsuma dan Kosu. Yoshinobu mundur ke Edo menumpang kapal Kaiyomaru. Memoralisasi pasukan akibat larinya Yoshinobu dan membelotnya pasukan domain Yodo dan domain Shu membuat pihak kesogunan mundur. Pertempuran Toba Fushimi dinyatakan sebagai kemenangan pihak kekaisaran. Walaupun demikian, keunggulan pihak kekaisaran sering diperdebatkan. Sebagian di antara sejarawan menganggap pihak kesogunan justru lebih unggul. Istana Osaka segera dikuasai pihak kekaisaran pada 8 Februari, 1 Maret menurut kalender Gregorian. Pertempuran Toba Fushimi secara resmi berakhir pada 28 Januari 1868, pertempuran laut terjadi di Awa antara Angkatan Laut Kesogunan dan unsur-unsur Angkatan Laut Satsuma. Pertempuran Laut Awa merupakan pertempuran laut pertama yang memakai angkatan laut modern dalam sejarah Jepang. Pertempuran Awa berakhir dengan keunggulan Angkatan Laut Kesogunan. Di meja diplomasi berlangsung pertempuran antar menteri negara-negara asing pada awal Februari 1868 di Pelabuhan Hyogo. Sekarang bisa disebut sebagai daerah Kobe. Mereka berbicara nasib kesogunan sebagai pemerintahan yang sah di Jepang. Selain itu, mereka berharap Tokugawa Yoshinobu yang didukung pemerintahan asing khususnya Perancis mau menerima campur tangan mereka. Beberapa hari kemudian, utusan dari kekaisaran menemui para menteri dan menyatakan kesogunan sudah dibubarkan. Pelabuhan-pelabuhan di Jepang terbuka sesuai perjanjian internasional dan semua orang asing dilindungi. Para menteri akhirnya memutuskan untuk mengakui pemerintahan yang baru. Bangkitnya sentimen anti-asing menimbulkan tindakan kekerasan terhadap orang asing pada bulan-bulan berikutnya. 11 pelaut Prancis dari korvet Duplex tewas oleh samurai domain Tosa dalam peristiwa Sakai 8 Maret 1868. 15 hari kemudian, Duta Besar Inggris Sir Harry Parkes diserang sekelompok samurai Kyoto. Pelarian ke utara. Mulai Februari, Duta Besar Perancis Leon Roques membantu penyusunan rencana penghentian laju pasukan kekaisaran di Odawara yang merupakan gerbang masuk ke Edo. Rencana tersebut ditentang oleh Yoshinobu sehingga Leon Roques marah dan mengundurkan diri dari jabatannya. Pada awal Maret, di bawah usulan Harry Parkes, seorang menteri Britania, negara-negara asing menandatangani perjanjian netralitas yang ketat. Negara-negara asing tidak dapat turut campur atau memberikan pasokan militer kepada pihak-pihak yang bertikai hingga konflik selesai. Saigo Takamori memimpin pasukan kekaisaran di utara dan di timur Jepang dan menghancurkan kekuatan pasukan kesogunan di pertempuran Kosu Katsunuma. Takamori akhirnya menyerah di Edo pada Mei 1868 setelah berunding tentang syarat-syarat penyerahan diri dengan Menteri Angkatan Darat Katsu Kaiso dari pihak kesogunan. Sejumlah kelompok pengikutnya terus bertambah setelah Takamori menyerahkan diri, tetapi mereka dikalahkan dalam pertempuran Ueno.
Sementara itu, Panglima Angkatan Laut Kesogunan Enomoto Takeaki menolak untuk menyerahkan semua kapal-kapalnya. Ia hanya menyerahkan 4 buah kapal, di antaranya Fujisan, sebelum melarikan diri ke utara bersama armada Angkatan Laut Kesogunan. Sejumlah 2.000 perwira dan pelaut ikut melarikan diri bersama armada kapal perang yang terdiri dari Kaiten, Banryu, Shidogata, Sogei, Kaiyo, Maru, Kandrin, Mikau, dan Shinsoku. Mereka berencana untuk melakukan serangan balasan dibantu daimyo asal Jepang Utara. Takeaki ditemani oleh sejumlah penasihat militer Prancis, terutama Jules Branet, yang secara formal mengundurkan diri dari dinas ketentaraan Prancis untuk bergabung dengan para pemberontak. Perlawanan Aliansi Utara. Setelah Shogun Yoshinobu menyerah, seluruh wilayah Jepang menerima kekuasaan kaisar, kecuali beberapa domain di Jepang Utara pendukung klan Aizu yang tetap membangkang. Pada bulan Mei, beberapa daimyo utara membentuk aliansi Utara Outsurepen Domai yang berintikan kekuatan militer domain Sendai, Domai Yonezawa, Domai Aizu, domain Sonhai, dan domain Nagaoka. Aliansi Utara berkekuatan total sekitar 50.000 prajurit. Pangeran Kitashirakawa Yoshihisa ikut melarikan diri ke utara bersama pendukung Kesogunan Tokugawa. Pangeran Yoshihisa ditunjuk sebagai kepala Aliansi Utara dengan maksud mengangkatnya di kemudian hari sebagai Kaisar Tobu. Armada Enomoto bergabung di pelabuhan Sendai pada 26 Agustus. Walaupun pasukan Aliansi Utara cukup banyak, mereka kurang peralatan dan masih bergantung pada teknik berperang tradisional. Setidaknya, peralatan modern memaksa mereka membuat meriam kayu yang diperkuat lilitan tali dengan batu sebagai proyektil. Meriam kayu hanya bisa menembak hingga 4-5 kali sebelum pecah berantakan. Daimyo dari Nagaoka beruntung bisa memperoleh 2 dari 3 senapan Gatling yang ada di Jepang dan 2.000 pucuk senapan Prancis dari pedagang senjata Jerman bernama Henry Schnell. Pada bulan Mei 1868, pasukan daimyo Nagaoka menyebabkan kerugian besar bagi pasukan kekaisaran dalam pertempuran Hokkotsu. Tetapi istana Naga akhirnya jatuh pada 19 Mei 1968. Pasukan kekaisaran terus maju ke utara, mengalahkan Shinsengumi di pertempuran Puncak Bonari. Kekalahan Shinsengumi dan membuka jalan bagi pasukan kekaisaran untuk menyerang kastil Aizu Wakamatsu dan pertempuran Aizu pada dalam pertempuran Aizu. Pada bulan Oktober 1868 dan Sendai tidak dapat dipertahankan lagi. Aliansi Utara tercerai-berai dan armada Aliansi Utara melarikan diri ke Hokkaido. Pada 12 Oktober 1868, 2 kapal perang Oi dan Ho yang dipinjam Sendai dari Kesogunan ikut dibawa ke Hokkaido beserta tambahan 1.000 pasukan yang terdiri dari sisa-sisa tentara Kesogunan di bawah pimpinan Otori Kaseuke. Pasukan Shinsengumi yang dipimpin Hijikata Toshimo, Korps Gerilya Yukehita, pimpinan Hitomi Katsutaro, dan sejumlah penasihat militer Prancis, Fournet, Gerde, Merlin, dan Bouvier. Pada 26 Oktober 1868, Edo berganti nama menjadi Tokyo dan zaman Meiji secara resmi dimulai. Aizu sudah dalam keadaan terkepung sejak bulan Oktober dan menyebabkan bunuh diri massal samurai muda usia yang bergabung dalam Byakutai. Setelah pertempuran berkepanjangan selama sebulan, Aizu jatuh pada 6 November 1868.
Dan inilah cerita terakhirnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata, dan maaf juga perkataan saya agak belibet. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.